ke pembicara kita yang tadi saya udah kasih kisi-kisinya. Jadi beliau ini akhirnya menemukan jurus yang disebutnya adalah jurus tepuk-tepuk. Jadi penyembuhan terapi tepuk-tepuk. Seperti apa saya pun belum tahu, ya. Saya pun belum tahu Bapak Ibu. Jadi akan kita tanyakan langsung kepada pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Pak Satya Wira Diputera, Sales Master, Center Leader dari EC Tanjung Pinang. Silakan Pak Satya. Halo, selamat malam semuanya para leader yang saya hormati dan seluruh leader yang hadir pada malam hari ini. Saya pertama-tama memperkenalkan diri saya Satya Wira. Saya berasal dari Kota Tanjung Pinang, Provinsi Riau, sebuah kota yang dekat dengan Singapura dan Johor, Malaysia. Maka daripada itu, sebenarnya sebelum Atomi buka di Indonesia, leader-leader dari Malaysia, Singapura, mereka sudah duluan membuka jaringan di Tanjung Pinang. Tadi pada waktu itu saya masih belum berjodoh ketemu Atomi, tetapi di akhir tahun 2018 ada leader dari Malaysia, mereka kenal dengan adik saya di Jakarta. Beliau menawari adik saya dengan Atomi, tetapi karena kesibukan adik saya, dia tidak bisa menjalankan Atomi, dia memperkenalkan leadernya yang dari Malaysia untuk jumpa saya di Tanjung Pinang. Nah, pada kesempatan seperti ini, saya akhirnya berjodoh ketemu dengan Atomi. Nah, jadi pada waktu itu saya selama ini seperti yang diceritakan Pak Sudi, saya selama ini memang aktif di bidang kesehatan, di mana saya selalu membangun bisnis yang berkaitan dengan kesehatan. Maksudnya saya sangat aktif di multi level marketing dari berbagai perusahaan, pernah juga aktif menjual produk sepatu kesehatan. Kemudian juga pernah aktif menjual pakaian kesehatan yang mengandung ion negatif. Kemudian sebelumnya juga ada saringan air, suplemen-suplemen. Tetapi dari semua yang saya jalankan, baru kali ini pertama kali saya menemukan adanya sebuah perusahaan yang sangat spesial, yang menurut saya ini bisa merupakan sebuah perusahaan yang kita jalankan seumur hidup ini, dan bahkan bisa diturunkan kepada anak cucu kita. Karena setelah pengalaman saya dari dulu saya aktif di multi level, saya mendapati biasanya banyak multi level yang saya jalankan itu tidak bertahan lama, entah karena sistemnya berubah atau harga barangnya selalu naik harga. Kemudian saya dapati juga selalu barangnya itu tidak banyak pilihan. Jadi setelah saya jalani aktif beberapa tahun mencapai sebuah level yang cukup tinggi, akhirnya saya mandek di situ. Nah, akhirnya beberapa tahun ini, barulah kali ini kesempatan saya mempunyai jodoh untuk tahu tentang adanya Atomi, dan saya melihat setelah saya pelajari, saya melihat ada sebuah peluang yang sangat luar biasa. Makanya pada malam hari ini kita sangat bahagia ya bisa ketemu di dalam sebuah forum yang namanya Zoom, kita bisa sharing bersama. Saya berterima kasih kepada Ibu Tan Mihwa, Pak Sudi, dan leader lain memberi kesempatan saya untuk belajar malam hari ini, untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian tentang sebuah produk yang merupakan best seller di Atomi, yaitu namanya Atomi dari atau kita sebut Koyo Atomi. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian selama ini di dalam setiap keluarga sudah tahu dan sering pakai yang namanya koyo. Entah itu koyo sudah ada barangkali di setiap rumah orang. Tetapi Koyo Atomi adalah sebuah produk yang merupakan best seller di Atomi ya, karena dia mempunyai kelebihan yang tidak ada di produk lainnya. Coba kita simak sedikit tentang Koyo Atomi ini. Kita rata-rata setiap orang pasti dalam kehidupan sehari-harinya bisa mengalami yang namanya sakit pinggang, namanya masuk angin, ya namanya keseleo dan sebagainya. Nah, pada kondisi seperti ini, tentu kita mau mencoba gimana memakai sebuah produk yang praktis yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut tanpa harus berobat ke dokter. Nah, disinilah
adanya sebuah produk yang namanya Koyo Atomy sangat membantu sekali. Nah, Koyo Atomy ini merupakan sebuah koyo yang alamiah. Di situ disebutkan sebagai non-medicinal. Artinya Koyo Atomy ini tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung steroid, yang kalau kita sering pakai itu lama-lama membuat sebuah kebergantungan dan juga bisa mempunyai efek samping ke dalam organ tubuh kita seperti ginjal dan sebagainya. Kalau kita memakai koyo yang mengandung zat-zat kimia. Tetapi Koyo Atomy ini adalah koyo yang alamiah yang kita boleh pakai dalam waktu yang lama, artinya boleh sering pakai dan tidak ada masalah. Mulai dari bayi, anak remaja, orang tua, orang dewasa, semua boleh pakai. Koyo Atomy ini adalah sebuah produk yang sangat terkenal di Taiwan. Dia diproduksi oleh perusahaan pabrik namanya Huiyang Medicine di Taiwan. Jadi, Atomy mempunyai kelebihan adalah mempunyai sebuah sistem di mana Atomy bisa bekerja sama dengan negara-negara yang di mana produknya itu sangat terkenal di negara tersebut. Atomy bekerja sama membuat sebuah kontrak sehingga produk ini bisa hadir di website Atomy dan setiap member yang tersebar di seluruh dunia bisa dengan bebas memesan produk yang mereka sukai. Nah, inilah salah satu produk Koyo Atomy yang kalau tidak hadir di Atomy, maka kita harus pesannya ke Taiwan dan itu tidak gampang. Tetapi dengan kehadirannya Koyo Atomy ini di website Atomy, setiap member yang ada di setiap negara, contohnya Indonesia, bisa dengan bebas memesannya dengan harga yang sangat murah, kemudian bisa bebas ongkir kalau dikirim ke center, sehingga bisa dengan gampang sampai di tangan kita sebagai member. Nah, Koyo Atomy ini kalau kita lihat kemasannya, dia seperti ini, dalam satu kotak, dia berisi, sekarang ini ada 11 saset, kalau dulu dia 10 saset, jadi ada penambahan 1 saset. Di dalam satu kotak ini ada 10 pack ini ya. Nah, kemudian dalam satu pack ini, kalau kita buka, itu kita gunting dulu, kemudian dia ada segelnya. Di dalamnya itu ada 5 lembar yang cukup besar, Koyo Atomy-nya. Ada 5 lembar, seperti ini, ada 5 lembar. Nah, cukup besar sekali. Pemakainya sangat praktis dan mudah. Kita lebih suka belanja yang kedengaran ya. Nah, Koyo Atomy ini ya, kalau kita tidak pakai, kita harus tutup kembali supaya dia tidak menguap. Karena apa keistimewaan dari Koyo Atomy ini sebentar lagi kita jelaskan. Nah, Koyo Atomy ini dia mengandung 4 herbal essential oil yang sangat unik. Ya, kita coba lihat apa saja kandungan yang ada di dalam Koyo Atomy ini. Ya. Nah, ada 4 kandungan utama herbal yang ada di dalam Koyo Atomy ini yang membuat dia menjadi sangat unik dan sangat spesial. Yang pertama yang namanya Flamingia philippis. Ini adalah sebuah akar tanaman herbal yang sangat unik yang hanya ada di Taiwan. Kalau di Taiwan itu namanya ikencin. Seolah-olah dia ada satu batang akar saja. Nah, Flamingia philippis ini dia mempunyai selama ini ya sudah sangat terkenal. Dia dipakai sebagai penyembuhan untuk masalah rematik, masalah nyeri-nyeri sendi, terkilir. Kemudian akar ini juga bisa dipakai secara kita bisa tempel kalau bukan dalam bentuk koyo, mereka bisa pakai tempel di. Ini adalah kandungan utama ya flamingo ini yang ada di dalam Koyo Atomy ini. Kemudian kandungan yang kedua adalah Eucalyptus essential oil. Kalau di Indonesia ini namanya minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih ini sudah secara luas kita tahu mempunyai manfaat seperti kalau kita ada keluhan sinusitis, ya ada masuk angin, ada flu, dia juga bisa untuk melegakan pernapasan, kepala pusing-pusing dan yang lainnya. Selain itu dia juga mempunyai aroma yang sangat mensegarkan dan ada aroma kayu. Ini kandungan yang kedua, essential oil-nya. Yang ketiga, kandungannya bernama menthol piperita atau kita sering sebut di sini sebagai menthol peppermint. Nah, yang daun ketiga ini itu mempunyai efek healing ya, bisa untuk menenangkan, mengcooling, terus untuk soothing,
Dia juga dipakai sebagai mempunyai efek healing remedy yang bersifat herbal, tidak bersifat kimia. Jadi sama sekali tidak ada efek samping. Di samping itu juga sangat membantu kalau kita ada mengalami masalah pusing-pusing, ada perut kembung dan sebagainya. Kemudian kandungan yang terakhir, yang keempat, itu namanya Gaultheria procumbens essential oil. Ekstrak daripada daun semak ini, kalau banyak terdapat di berbagai negara, di Amerika, kemudian juga di negara lain, itu mempunyai aroma yang sangat harum dan dia mempunyai sifat menenangkan, dan juga dia buahnya itu ada rasa manis. Nah, dia mempunyai efek anti bengkak, anti peradangan. Kemudian kalau misalnya kita sakit gigi, makanya koyo ini bisa ditempel untuk di bagian yang sakit. Jadi dari gabungan empat herbal ini yang menjadi empat essential oil ini, dialah yang menjadi kandungan utama di dalam koyo atomi ini, yang membuat koyo atomi ini sangat berbeda dengan koyo yang lain. Nah, selain daripada kandungan utama dari empat essential oil ini, salah satu adalah keunikan daripada koyo atomi ini adalah koyo atomi ini dibuat dengan teknologi canggih. Tidak terdapat di koyo yang lain. Koyo atomi ini ya size-nya seperti ini, kita bisa potong. Dari satu lembar ini kita bisa potong jadi 2, kemudian bisa dipotong jadi 4, bahkan bisa dibagi menjadi kecil-kecil sesuai dengan keperluan kita. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa koyo atomi ini tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung steroid, jadi boleh dipakai dalam jangka waktu yang lama. Setiap kali pemakaian itu cukup 4 jam saja. Tetapi kalau bagi yang ada kulit dan alergi, mungkin kita hanya perlu pakai 2 jam saja. Dan dia tidak sama sekali tidak menimbulkan iritasi ya. Nah, ada poin yang penting yang kita ingin tekankan di sini bahwa koyo atomi itu diproduksi dengan teknologi inframerah atau infrared. Selama ini kita kenal ada bahan-bahan yang kesehatan, misalnya baju inframerah, kemudian juga ada termos inframerah, dan sebagainya. Nah, koyo atomi ini juga menerapkan teknologi inframerah. Nah, kehebatan daripada inframerah ini adalah membuat koyo atomi ini, zat herbalnya itu dapat diserap dalam kulit kita itu sedalam 6 cm. Bayangkan 6 cm itu berarti herbal-herbalnya, fungsinya itu bisa sampai ke dalam 6 cm itu sudah memasuki otot, sendi-sendi, dan sebagainya. Sehingga, kalau kita tempel koyo atomi, kita merasa hangat secara perlahan-lahan. Tapi kita tidak merasakan panas di bagian permukaan, kita merasakan kehangatan ke bagian dalam. Jadi, tidak seperti koyo yang lain, kalau kita lihat ada rasa panas yang membuat kita tidak nyaman. Tetapi kalau koyo atomi ini, dia memberikan kehangatan yang membuat kita merasa nyaman. Bayi pun, orang tua pun yang tempel, dia tidak merasa tidak nyaman, tapi sangat nyaman sekali. Itulah kelebihan istimewa daripada koyo atomi ini. Jadi dia mempunyai fungsi yang secara umum adalah dia bisa mengurangi rasa sakit, ya, kemudian mengurangi bengkak sebagai anti radang, melancarkan peredaran darah, mengurangi rasa capek setelah kita jalan jauh, melegakan hidung yang tersumbat, ya, mengurangi panas badan, meredakan sakit kepala, meredakan leher yang kaku, meningkatkan kualitas tidur, meringankan sakit tenggorokan, meredakan sakit haid, menghangatkan tubuh, menenangkan untuk yang migrain, perut kembung, dan hal-hal lain yang tidak bisa kita sebut satu persatu di sini. Jadi, secara luas, koyo atomi ini merupakan kebutuhan daripada setiap orang, setiap keluarga. Dan ini adalah sangat praktis, bisa kita bawa kemana-mana, bisa kita potong dalam potongan kecil, jadi ini sangat praktis. Jadi ini adalah sebuah produk yang kalau kita mau kembangkan bisnis atomi, ini sangat-sangat menjadi sebuah pembuka pasar. Kalau mungkin orang calon konsumen, dia belum tertarik dengan produk lain, tapi kalau kita ceritakan koyo, atau kita kasih potong kecil, kasih cium, dia akan mencium baunya yang sangat nyaman, baunya yang sangat wangi, enak. Dia bisa tertarik gara-gara koyo ini sebagai pembukaan market, dan supaya dia bisa tertarik ke Atomi. Jadi kita sangat berterima kasih ya kepada Atomi yang telah memasukkan koyo Atomi ini menjadi produk yang bisa jadi best seller. Dan ini tentunya
bisa membuat kita lancar menjalankan bisnis atomi. Jadi secara umum, efek daripada atomi adalah meredakan sakit, menenangkan, dan melancarkan peredaran darah, dan terakhir dia juga bisa untuk meningkatkan energi tubuh kita. Jadi kalau kita tiap hari kalau kesakitan malam hari mau tidur, kita boleh tempel ya. Jadi contohnya di sini ukuran-ukurannya setelah saya potong tadi. Contoh kasus kalau misalnya ada yang hidungnya tersumbat, ada yang pilek, ya kita bisa potong kecil ini, kita tempel di bagian hidung di sini. Untuk bayi, untuk orang tua bisa. Nah, ini sangat melegakan pernapasan kita. Apalagi sekarang ini kan kita masih wajib memakai masker mulut. Jadi kalau waktu itu sudah ada leader yang sharing bagaimana mereka membahas koyo atom itu ditempel di maskernya lalu sehingga kita setiap kali pakai masker kita sudah dapat mencium aroma wangi daripada koyo ini. Jadi kita pernafasan kita tidak merasa sangat istilahnya tidak nyaman walaupun kita pakai masker sepanjang hari. Apalagi saat kita berada di keramaian. Jadi ini sangat sekali membantu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kira-kira begitulah. Saya kira kalau kita melihat di sesama member, banyak sekali ya testimoni yang diberikan oleh para pemakai koyo atom ini. Mulai dari hal-hal yang kecil, keseleo, sakit pinggang, sakit kepala, kemudian juga keseleo, ya, atau sakit keram, semuanya merasa sangat terbantu dengan kehadiran koyo ini. Jadi inilah sekilas penjelasan saya mengenai koyo atom ini. Koyo atom ini mempunyai expiry yang sekarang ini kemasannya ini, ya dia bisa tahan sampai tahun 2025. Jadi cukup lama. Apalagi kalau kita pandai selalu menutup kembali kalau kita tidak yang sisa-sisa ini kita jangan membiarkan dia di luar, tapi kita harus selalu simpan di dalam. Dia akan tahan lama karena dia mempunyai pembungkus silver yang sangat kuat, sangat bagus di dalam menjaga keutuhan daripada koyo atom ini. Nah, itulah sedikit penjelasan saya mengenai manfaat atomi yang dapat kita semua menggunakannya secara praktis dan tepat guna. Nah, pada malam hari ini saya ingin mencoba sharing sedikit mengenai ilmu yang pernah saya pelajari 10 tahun lalu. Nah, bagaimana saya bisa berkenalan dengan ilmu tepu-tepu ini? Di mana pada tahun 2010, pada saat itu ada sebuah ujian yang berat yang keluarga kami alami, di mana anak saya dia harus menjalani operasi tumor otak di Malaysia. Setelah selesai operasi, anak saya ternyata dia harus menjalani kemo, dan saya waktu itu isi kemonya di Singapura pada tahun 2010. Pada saat itu kami harus menetap di Singapura selama hampir 1 tahun. Inilah contoh-contoh tadi yang lupa ditampilkan ya, tempelan koyo ya. Kita lihat di gambar ini berbagai daerah-daerah bisa tempel di leher, di kaki, kemudian di kening. Ada yang selesai keruk badan, kita bisa langsung tempel koyo. Nah, makanya saya sekarang ini ingin menjelaskan bagaimana kita memanfaatkan pemakaian koyo ini dengan terapi tepu-tepu ini. Nah, pada waktu saya menemani anak saya pengobatan di Singapura, pada suatu hari saya ke toko buku di Singapura yang sangat terkenal toko bukunya. Pada waktu itu saya membaca di rak-rak yang buku-buku yang bestseller, saya menemukan ada 2 buku yang judulnya cukup menarik perhatian saya. Nah, judul bukunya itu, ini ya contoh. Ini yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Pada waktu itu saya menemukan sebuah buku yang berbahasa Mandarin seperti ini, yang bahasa Indonesianya, yang berjudulnya Penyembuhan Diri Sendiri dengan Hai Ta Eng Lasing. Kalau judul dalam Mandarin artinya
dengan terapi phytalating bisa mengobati segala macam penyakit. Saya sangat tertarik dengan judul buku ini. Lalu saya mencoba untuk melihat isinya. Saya baca sepintas. Saya menemukan penjelasannya sangat masuk akal dan saya sangat tertarik. Dan pada waktu itu, di situ ada koran. Ternyata di koran itu ada sebuah pengumuman bahwa besok ada seminar mengenai penyembuhan diri sendiri phytalating di Singapura. Jadi saya langsung tidak pikir panjang, saya mencari ke bagian kasirnya sama di mana saya bisa beli tiket seminar ini. Akhirnya dikasih tahu di mana, lalu saya bergegas, saya ke sana beli tiket untuk menghadiri seminar ini. Nah besoknya saya bawa orang rumah, anak semua pergi ikut seminar ini. Pada seminar itulah dijelaskan oleh seorang pembicara, yaitu seorang master yang namanya Xiao Hongzi. Saya ingin menjelaskan sedikit. Xiao Hongzi, Master Xiao Hongzi ini, dia background-nya bukan seorang dokter. Dia itu seorang, apa istilahnya, seorang sarjana MBA, businessman istilahnya. Dia seorang banker yang kerja di New York, di Wall Street. Nah, beliau karena sudah lama di bidang banker, dia lama-lama bosan di bidang keuangannya. Lalu dia ingin pensiun muda, lalu dia mengambil sebuah perjalanan jauh kembali ke China, ke Tiongkok. Beliau orang Tionghoa tapi warga negara Amerika, pendidikannya di Amerika. Lalu beliau tertarik kepada ilmu kesehatan Tiongkok. Jadi waktu itu beliau kembali ke Tiongkok, dia istilahnya mendatangi desa-desa pedalaman yang dimana dia mau melihat bagaimana orang di sana yang bisa hidupnya sehat, panjang umur, dan berbagai macam terapi gitu loh. Nah, beliau sempat mengunjungi yang namanya Utangsan ya. Kalau kita lihat di film-film silat itu ada Utangsan. Di situ ada banyak sekali tabib-tabib Taoisme yang pakai topi, kemudian ada gambar-gambar diagram itu. Nah, di situ dia belajar ilmu akupuntur. Kemudian dia juga belajar ilmu pijit-pijit dan sebagainya. Pada suatu saat dia melakukan praktek di Tibet. Dia jadi relawan. Dia melakukan praktek sukarela ke Tibet. Dia dengan ilmu akupunturnya, karena beliau orang yang pintar, dia cepat sekali menguasai ilmu akupuntur ini dengan pakai jarum-jarum. Di situ dia satu hari bisa membantu mengobati ratusan orang. Tapi beliau merasa kesapekan dan beliau merasa dia hanya satu orang, mana bisa mensembuhkan begitu banyak orang. Akhirnya dia berpikir bagaimana nanti suatu saat dia bisa menemukan sebuah terapi di mana dia bisa menduplikasi dengan cepat, bisa mengajarkan kepada semua orang ilmu kesehatan yang setiap orang bisa lakukan. Akhirnya dengan sebuah sebab jodoh yang sangat luar biasa, dia dipertemukan dengan tabib yang ada di Utangsan, lalu beliau diajarkan ilmu terapi tepuk-tepuk ini. Akhirnya beliau belajar dengan cepat dan dia praktekkannya. Dan dia akhirnya kembali ke Tibet dan dia melakukan pelatihan-pelatihan di sana, sehingga banyak sekali warga penduduk sana dengan latihan ini mereka sangat membantu meningkatkan, memperbaiki kesehatannya. Jadi pada malam hari ini saya coba ingin sharing mengapa yang ilmu terapi tepuk-tepuk ini yang kita sebut sebagai self healing atau penyembuhan diri sendiri itu adalah sebuah teknik yang sangat cocok, sangat sesuai ya, sangat bagus untuk kita ketahui, kita sharing bersama kalau kesempatan pada malam hari ini. Karena menurut beliau sebuah terapi dikatakan bagus, dikatakan berguna kalau terapi itu memenuhi beberapa syarat. Contohnya ditampilkan informasi KSI. Ya, ini sebuah terapi, sebuah teknik terapi dikatakan bagus, dikatakan
manfaat kalau dia memenuhi beberapa kriteria yang 5 ini. Bisa ini adalah sebuah ini yang saya jelaskan dulu ya. Pertama, sebuah terapi itu harusnya simple, harusnya sangat sederhana. Artinya setiap orang mulai dari anak kecil, orang dewasa, orang tua bisa pelajari. Dia tidak sesulit seperti kalau kita mau belajar akupuntur, itu tidak gampang. Kalau kita mau pelajari pijit-pijit juga tidak gampang. Tetapi kalau ilmu tepuk-tepuk ini sangat gampang, sangat mudah. Setiap orang bisa pelajari dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin hanya dalam waktu 10 menit sudah dapat mengerti, walaupun masih dangkal, tapi sudah paham. Jadi ini kriteria pertama dari ilmu tepuk ini adalah dia sangat simpel. Yang kedua, ini di luar dugaan, bahwa ternyata ilmu terapi tepuk-tepuk ini dia sangat efektif. Efektif artinya dia ada hasilnya, dia tepat guna. Karena dengan terapi ini, tepuk-tepuk ini ya, dia sekaligus bisa mendeteksi, mendiagnosa, kemudian bisa mengobati secara spontan, secara cepat. Jadi saya efektif untuk semua, hampir banyak sekali keluhan-keluhan penyakit itu sangat efektif kalau kita terapkan ini. Ini dua ini ya, simple, efektif, itu sudah sangat membuat kita merasa terhibur ya, merasa wah ini kita menemukan sebuah cara yang sangat berguna. Yang ketiga, dia harus self-healing, harus DIY. Artinya sebuah teknik itu bisa kita lakukan sendiri, tidak memerlukan pertolongan orang lain kalau tidak terpaksa. Nah, ilmu tepuk-tepuk ini kan kita bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak seperti kalau kita mau melakukan yang terapi yang lain, kita perlu dibantu orang lain. Seperti chiropraktik, seperti mijit-mijit, kita perlu bantuan orang lain. Apalagi akupuntur itu perlu ahli yang ngerti. Kita sendiri nggak bisa lakukan. Tapi yang terapi tepuk-tepuk ini kita bisa lakukan sendiri, namanya self-healing. Yang keempat, dia free. Nah, ternyata ilmu tepuk-tepuk ini sebenarnya kalau kita sudah ngerti, kan kita tidak perlu bayar, kita bisa lakukan sendiri, free of charge. Nah, kecuali kalau kita mau menghadiri seminar, kita paling beli tiketnya. Kalau kita mau menghadiri pelatihannya selama 2 minggu, kita bayar. Tapi ilmu yang kita pelajari itu bisa kita pakai, kita terapkan seumur hidup. Kita bisa sharing kepada orang yang dengan seluas-luasnya. Dan yang terakhir, yang satu lagi, ilmu terapi ini, self-healing ini ternyata dia sangat safe, sangat aman. Sangat aman, tidak ada efek samping, dan dia bersifat organik. Nah, sekarang ini kan kita selalu mempromosikan kalau makanan itu dapat mungkin yang organik. Organik artinya dia green, dia tidak ada bahan kimianya, dia tidak ada efek samping yang bisa merugikan, yang bisa membahayakan. Ternyata ilmu tepuk-tepuk ini dia sangat aman, sehingga anak-anak kecil pun bisa lakukan, orang dewasa, orang tua-tua pun bisa lakukan, karena dia sangat aman. Yang terakhir, ilmu kesehatan yang efektif itu dia haruslah bisa disebarluaskan, istilahnya widely applicable. Dia harus gampang diterapkan ke semua orang, tidak hanya ke kalangan tertentu saja, tetapi semua kalangan orang, semua suku bangsa bisa dengan gampang mempelajarinya. Inilah beberapa kriteria yang bisa dicakup oleh ilmu terapi tepuk-tepuk ini. Sehingga ini ternyata ya di dalam beberapa tahun-tahun ini, kalau ibu-ibu, bapak-bapak search di YouTube dengan ketik Haita, Lasing atau Lasing Haita itu akan keluar. Dan ibu-ibu, bapak-bapak akan melihat beberapa tahun terakhir ini sering ada seminar-seminar di berbagai negara, dan ini sudah tersebar jangkauannya dari berbagai belahan bumi. Karena ilmu ini paling berkembang luas disebarkan oleh Master Chow Hong Tze ini. Karena beliau adalah orang Tiongkok yang bisa berbahasa Inggris. Nah, ini dia adakan acara ini kalau nggak salah di Inggris atau di Jerman. Saya ingin jelaskan, malam ini kita hanya sempat menjelaskan tentang Haita, tepuk-tepuk. Dia adalah sebuah paket. Ada Haita, ada Lasing. Lasing itu adalah stretching. Bapak Ibu sekalian kalau lihat di gambar ini, ada gambar meja, gambar seperti tempat tidur ya. Nah, itu meja terapi stretching. Kalau di mana kita lihat, itu ada yang baring di situ,
satu kaki dinaikkan, satu kaki ditaruh ke bawah. Ada yang kasih pemberat. Nah, kemudian kita melihat ada orang yang berdiri, kemudian bagian lututnya itu ditepuk oleh dua temannya. Jadi ini adalah sebuah gabungan antara tepuk-tepuk dengan latihan stretching, sebuah paket. Kalau ini kita lakukan, kita lakukan secara rutin, mudah-mudahan ini bisa membawa perubahan kesehatan. Apalagi kita padukan dengan produk atomi, dengan koyo, dengan kita rajin minum suplemen, mudah-mudahan ya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Oke, selanjutnya. Oke, Pak Satya. Masih lanjut ya? Oke. Sedikit lagi. Nah, pada yang seperti yang ini saya mengambil apa yang dijelaskan oleh Mas Cho Hong Se. Sebuah terapi daripada tepuk-tepuk ini, dia sangat spesial, sangat unik. Dan dia mempunyai beberapa konsep dari self healing yang sama. Bahwa kalau kita melakukan sebuah terapi self healing, pertama-tama kita harus melupakan nama penyakit. Jadi kita tidak perlu tersekat kepada sebuah nama penyakit. Artinya selama ini kalau misalnya kita ada masalah kencing manis, ada darah tinggi, kita selalu minum obat darah tinggi, kita selalu minum obat yang bisa menurunkan kadar gula. Nah, karena kita terfokus kepada nama penyakitnya, sehingga kita fokus menurunkan darah tinggi. Padahal di dalam ilmu kesehatan timur, ilmu kesehatan timur lah, bahwa sebuah penyakit itu dia tidak sendirian. Kalau kita merasa seperti darah tinggi saja, sebenarnya di balik darah tinggi itu kita sebenarnya organ-organ tubuh kita itu sudah mempunyai masalah. Jadi kalau kita mau menerapkan ilmu tepuk-tepuk ini, kita tidak perlu ingat kepada nama penyakit yang sedang kita derita. Kita lupakan nama penyakit. Tadi bukan melupakan penyakitnya, namanya kita tidak perlu terlalu ambil berat dengan nama penyakit itu, karena dengan kita terapi ini, dia akan sendirinya akan melakukan perbaikan. Yang kedua, kita diajari bahwa sebuah penyakit itu sebenarnya adalah kompleks. Setiap penyakit itu sebenarnya adalah penyakit yang berkompleks. Artinya, kalau kita mempunyai keluhan darah tinggi, sebenarnya kita masih ada keluhan-keluhan lainnya yang kita tidak sadar. Jadi ini diibaratkan sebuah gunung es, kita kelihatannya di bagian atas, tapi di bagian bawah sebenarnya ada masalah-masalah di organ yang lain. Contoh kalau darah tinggi, sebenarnya kita sudah ada masalah di jantung, sudah ada masalah di liver, ada masalah di ginjal. Tapi kita tidak tahu. Jadi kita tidak paham. Jadi kita ingin dipahamkan bahwa setiap penyakit yang kita tahu sebenarnya dia merupakan penyakit kompleks, penyakit yang bermacam-macam gabungan. Tidak ada satu organ yang lemah, tapi dia mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain. Ketiga, salah satu kelebihan daripada ilmu tepuk-tepuk ini adalah dia mempunyai sebuah fungsi seperti antivirus software. Artinya kalau kita lakukan latihan ini, maka manfaatnya itu dia akan menelusuri ke dalam, dia akan mencari di mana kelemahan tubuh kita dan dia perbaiki. Jadi ini diumpamakan seperti kalau kita mempunyai sebuah komputer, kita pasang software antivirus, maka antivirus software ini akan men-scan sendiri di mana perangkat kita, di mana di file-file kita yang ada virus, dia akan bersihkan. Jadi konsep daripada self healing ini adalah dia mempunyai kemampuan untuk mencari di mana sumber penyakit kita kalau kita rajin melakukan terapi ini. Yang keempat adalah sebuah kondisi di mana kita perlu melakukan carpet bombing. Carpet bombing. Ini adalah sebuah istilah yang ada di militer. Kalau kita lakukan tepuk, maka kita bisa tepuk ke seluruh bagian-bagian tubuh kita. Semakin lengkap, semakin bagus. Karena tubuh kita akan mempunyai sebuah sistem, dia akan melakukan perbaikan secara total. Jadi, kalau kita mempunyai darah tinggi, kita tidak fokus ke darah tinggi, tapi kita memberikan efek latihan, efek penyembuhan ke seluruh bagian tubuh, sehingga semua penyakit-penyakit yang ada, dia otomatis akan disembuhkan semuanya. Kalau kita bisa lakukan dengan cara yang tepat. Satu lagi adalah ingin menggunakan istilah pain medicine, obat sakit. Di sini bukan obat sakit seperti antigen, bukan. Maksudnya pada saat kita melakukan terapi tepuk-tepuk ini, kita akan merasakan sebuah proses merasakan sakit.
pain. Ada sebuah istilah no pain no gain. Pada saat kita tepuk-tepuk itu ada timbul rasa sakit. Kita tidak di sini kita diajarkan untuk tidak terlalu takut dengan rasa sakit yang timbul. Karena rasa sakit ini sebenarnya adalah sakit yang menyehatkan, sakit yang mensembuhkan. Sakit di sini menunjukkan bahwa ada bagian yang sudah ada penyumbatan. Disitulah dia terjadi penyembuhan. Jadi di sini sakit ini adalah sakit yang sifatnya ingin mensembuhkan. Jadi kalau ada tepuk-tepuk ada rasa sakit, itu sakitnya hanya di awal-awal aja. Nanti dia akan rasa sakit itu akan berkurang. Dan yang terakhir, pada waktu kita melakukan self healing ini, nanti ada proses yang namanya healing crisis. Seperti juga Bapak Ibu sekalian pada waktu kita minum suplemen seperti hemoglobin, seperti suplemen vitamin C, ada saatnya kita mengalami tidak nyaman. Ada saatnya kita mengalami seperti kita punya penyakit itu kambuh. Sebenarnya ini adalah sebuah proses penyembuhan, sebuah proses pembalikan dari penyakit. Dia membongkar, terus dia menguraikan semua penyakit kita, diuraikan, kemudian disingkirkan, disembuhkan. Ini namanya healing crisis. Nah, jadi timbulnya sebuah penyakit dalam tubuh kita di dalam konsep healing ini adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam tubuh kita, terjadinya ketidakseimbangan adalah yin dan yang atau positif negatif. Nah, dengan kita lakukan terapi tepuk-tepuk ini, di situ ada beberapa poin karena belum sempat kita masukkan ke PPT, menjelaskan terapi tepuk-tepuk ini adalah sebuah terapi yang kelihatannya sederhana, tapi di balik itu mempunyai sebuah konsep, sebuah kebenaran yang sangat membuat kita merasa berterima kasih kepada yang menemukannya. Sebenarnya kita ingin berterima kasih kepada Sang Pencipta karena ada sebuah cara sebenarnya kalau kita serius mempelajarinya, sebuah cara yang sangat sederhana untuk mengembalikan kesehatan tubuh kita, sehingga kita tidak tergantung kepada obat, tidak terlalu tergantung kepada pengobatan yang banyak menggunakan obat-obatan kimia, dan sedapat mungkin kita menghindari operasi dan sebagainya. Apabila kita secara rutin, disiplin melakukan terapi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tadi telah banyak menjelaskan. Mungkin saatnya ini kita ingin mencoba seperti apa itu sih terapi tepuk-tepuk. Mungkin pada waktu kemarin Jakarta, teman-teman leader akan melihat saya melakukan tepuk-tepuk ke teman-teman leader yang lain ya, tepuk-tepuk. Nah, terapi tepuk-tepuk ini ya, kita menggunakan tangan, telapak tangan. Kalau kita punya alat bantu bisa ada seperti ini, alat-alat tepuk. Nih, karet. Ya. Ini ada kalungnya, saya buka. Ya, seperti ini. Ini alat tepuk yang terbuat dari bahan-bahan silikon yang sangat elastis ya. Juga ada seperti ini. Ya, kita bisa gunakan tepuk-tepuk. Ya, kalau nggak punya alat, kita cukup awal-awal kita mulai dengan tangan. Jadi kita siapkan tangan kita seperti ini, ya, tangan dalam keadaan kering ya, tidak basah, kering. Nah, dalam tubuh kita itu, saya belum sempat keluarkan PPT-nya. Setiap manusia itu, kalau dalam ilmu kedokteran timur itu ada 14 meridian, 14 saluran energi, ada 14 meridian tubuh kita yang berkaitan, yang mempunyai efek yang sangat kuat di dalam menentukan kesehatan kita. Bahkan di dalam kitab suci kesehatan di Tiongkok namanya Huangti Neijing, itu disebutkan bahwa semua penyakit itu disebabkan tersumbatnya meridian di tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian dia orang yang kincir-kincir yang melakukan akupuntur, dia menusukkan jarum-jarumnya ke bagian tubuh kita. Sebenarnya yang dia tusuk itu adalah bagian titik-titik meridian. Di tubuh kita itu jumlah titik-titik akupuntur itu ada 365. Itu sama dengan jumlah hari dalam satu tahun. Lalu titik-titik akupuntur ini berada di sepanjang meridian tubuh kita. Meridian tubuh kita itu ada 14, 12 yang 6 ada di tangan, ada 6 di kaki. Kemudian di bagian tengah ada depan sama belakang. Jadi totalnya ada 14. Nah, ilmu tepuk-tepuk ini dia justru
mengajarkan kita untuk menepuk di bagian meridian-meridian yang utama. Nah, dalam teori ini kita diajarkan untuk menepuk ke 4 bagian atau 8 wilayah yang sangat umum, di mana satu bagian itu merupakan satu pasang. Yang paling utama, yang paling penting, yang paling dasar adalah di meridian yang ada di siku tangan, Bapak Ibu sekalian, di siku tangan di sini, di siku tangan. Ini siku tangan bagian dalam. Mengapa di siku tangan? Karena di sini ada meridian jantung, ada meridian selaput jantung, ada meridian paru-paru di bagian depan ini. Dan kita tahu jantung, paru-paru merupakan organ yang sangat penting dalam tubuh kita, terutama jantung. Kalau di dalam ilmu kedokteran timur, jantung merupakan pusat kehidupan kita. Jantung kalau diibaratkan dalam sebuah negara, dia adalah presiden. Dia adalah rajanya. Kalau presidennya tak sehat, maka seluruh pemerintahan akan mengalami kekacauan, akan mengalami masalah. Kalau seorang raja dia sakit, maka seluruh rakyat negara bisa kacau balau. Dalam tubuh kita, kalau jantung kita tidak sehat, dia akan mempengaruhi semua aspek kesehatan kita. Karena apa? Jantung dia merupakan presentasi daripada pikiran hati kita. Jadi dalam ilmu kedokteran timur, jantung itu mewakili hati, mewakili pikiran, mewakili kondisi jiwa mental. Kalau kita mengalami kesedihan, mengalami kepanikan, mengalami stres, itu jantung kita mengalami pukulan. Jantung kita akan mendapatkan semacam serangan. Dan itu lama-lama menimbulkan penyumbatan di jantung. Dan itu bisa menyebabkan kita jadi stres, jadi depresi, jadi gila dan sebagainya. Itu semua berawal dari jantung. Kalau kita mendapat berita buruk, tiba-tiba lalu jantung kita berdebar-debar, getar dan sebagainya, kita ketakutan. Lalu itu bisa mempengaruhi ke fungsi ke ginjal. Lalu kita menjadi sering-sering mau ke WC dan sebagainya. Itu organ tubuh kita itu kalau di dalam teori kedokteran timur itu organ itu saling berhubungan. Jadi kalau kita mau menyehatkan tubuh kita dengan cara tepuk-tepuk ini sangat terbantu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kita sekarang ini kita boleh coba, Bapak Ibu sekalian boleh coba ya, boleh coba siapkan tangannya itu, ya kita coba tepuk ke bagian kiri tangan kita di siku-siku ini. Karena tangan kiri ini yang paling dekat ke meridiannya ke jantung. Nah kita ingin mengecek apakah jantung kita dalam kondisi yang sehat atau jantung kita itu ada penyumbatan. Itu bisa terlihat. Kalau kita tepuk di sini, yang menggunakan telapak tangan, kita tepuk pelan-pelan seperti ini, ya seperti ini. Ada bunyi berisik, ya. Bapak Ibu sekalian, yang mau coba boleh silakan. Ya seperti ini. Berapa lama ya Pak Satya ya tepuknya? Dia tidak ditentukan oleh waktu. Sebenarnya makin lama makin bagus. Kita ingin melihat setelah tepuk 2-3 menit, apakah ada keluar bintik-bintik yang berwarna merah, bintik-bintik yang warna biru artinya, atau kalau keluar bintik-bintik artinya apa? Artinya di situ ada sampah, ada darah kotor, ada racun. Kalau bahasa Mandarin mengatakan kita coba membayangkan kalau kita keruk badan kita di bagian punggung, kalau kita keruk ya dengan menggunakan gelas atau bahan keramik atau dengan uang logam, kan keluar merah-merah. Ada yang warnanya sangat hitam. Itu menandakan kita itu panas dalam, ada angin, ada banyak kelembapan. Sama juga seperti ini. Kalau kita tepuk-tepuk ini, nanti dia mengeluarkan bintik-bintik merah. Itu pertanda kita ada panas dalam, ada kelembapan, ada angin, ada mungkin kita sering ruang AC, jadi dia menyimpan banyak lendir-lendir, ya. Dan dia juga karena makanan kita sehari-hari yang banyak zat kimia, sampah-sampah itu kan yang tersisa kita yang tidak dikeluarkan, dia akan tersimpan di sepanjang meridian tubuh kita. Dia akan keluar biru-biru, ya seperti ini. Biasanya Ya, kalau saya lagi digalakan itu, di olahraga lagi digalakan. ya, jadi sekarang ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, mari kita praktek. Kalau apa yang kita boleh lakukan kira-kira 1-2 menit kita coba dengan gunakan telapak tangan. Nanti kalau yang terasa sakit,
Diteruskan aja, nanti sakit itu akan hilang, akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Seperti ini. Pak Satya, Saya keluar warna hijau, Pak. begini udah benar. Hah? Pukul begini udah benar. Sudah benar. Sudah benar. Dia Enggak, tidak Pak. akan Ini ya. Tangan posisi begini atau apa ditekuk, Pak? posisinya lurus saja, santai saja. Santai saja. Lurus saja. Lurus saja, santai saja, bisa disandarkan, bisa disandarkan, santai saja. Kita tepuk dengan tenang, ya. Kita Di tengah apa di tengah boleh di tengah. Nah, kita mulai dari tengah aja, karena di tempat persendian itu paling gampang tersumbat. Tempat persendian itu kan Itu bisa banyak- menghilangkan batuk nggak ya? Dia bisa untuk membantu batuk, betul. Bisa membantu batuk, mengeluarkan angin yang lagi mau panas dalam, yang mau masuk angin, yang susah tidur, ya, yang jantungnya sedang berdebar-debar dan sebagainya, itu sangat terbantu. Apalagi yang tangannya sering kebas-kebas, tangannya susah angkat, itu semua Berarti sangat kalau tangan kiri yang di sini ini untuk jantung aja ya berarti ya. kanan sama, sebenarnya sama. Dia tuh kiri kanan Kanan juga sama. sama. Itu Tubuh jantung kita juga. itu sama. Oke. Sama. Ya, seperti ini. Ya, ada langsung keluar sendawa ya, keluar angin dan sebagainya ya. Tubuh kita itu paling gampang masuk angin karena kalau kita di ruang AC kena angin ya, dia bisa masuk dari segala penjuru. Bisa masuk dari ubun-ubun, dari ujung kaki, dari bagian di leher, bagian ujung tangan. Kalau dia merah itu wajar dong ya Pak Satya ya, karena kan kalau Kalau ditepuk merah kayak darah segar wajar, itu berarti kita sehat. Ya, tapi Sehat, kalau ya. merahnya sudah agak mendalam, warnanya agak gelap, itu pertanda memang kita punya darah memang agak keruh. Darah kita itu agak kotor. Oh, berarti kalau rajin minum hemohim kayak saya ini merah nih berarti sehat ya masih ya? Ya, sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, saya ingin katakan bahwa kalau rajin minum suplemen, kita ditambah rajin tepuk ini, nah, dia mengeluarkannya lebih cepat. Terus, Oke. prosesnya juga lebih cepat. Di tengah-tengah gitu boleh kan ya, tengah-tengah gitu ya? Ya. Boleh. benar. Nah, Oke. jadi kita mulai Lagi dengan batuk-batuk. katakan dulu. Ya, saya belum mendengar suara-suara tepukan ya, atau mungkin sebagian dia mute ya, jadi tidak terdengar tepukan ya. Sakit. Nah, itu ada yang rasa sakit ya. Kalau saya sudah terbiasa. Nah, kita menjelaskan rasa sakit itu. Yang pertama kali tepuk pasti ada rasa sakit. Tapi kalau kita sering latihan, rasa sakit itu makin lama makin berkurang. Apalagi kalau usaha yang keluar itu, yang biji-biji hitam itu keluar, lain-kali kita tepuknya Kalau keluar biru-biru apa Pak artinya? biru-biru ini artinya kita punya sampah-sampah dalam tubuh kita yang kita keluarkan, sampah-sampah, racun-racun, darah-darah yang mengalami polusi, darah-darah yang kita kotor, yang taring melalui tepukan ini, kita mengeluarkan, kita menyaring dan Sampai berapa lama Pak tepuk-tepuknya? karena kita dapat mentoksifikasi. Sampai berapa lama tepuknya Pak? Sebenarnya Berapa lama lagi sampai Kalau ada alat, pasti itu kita beli ada alat itu namanya kuning. traumatis lebih tepatnya itu traumatis. Sebelah kiri kan ya? Pak Satya di ini tadi ke unmute Pak Satya. Jadi di mute lagi. Coba di unmute Pak Satya. Nah, oke. kembali Ya, ya. jadi oke, Bapak Ibu kita kembalikan ke Pak Satya dulu karena kalau semua orang berbicara, Pak Satya ini suaranya nggak kedengaran nih. Jadi biarkan coba saya yang mandu, saya akan bertanya mewakili Ibu Bapak. Oke Pak Satya, tadi kan Pak Bapak kan minta kita untuk tangan kiri atau tangan kanan itu untuk jantung ya, betul ya Pak ya? Nah, ada beberapa titik yang penting yang bisa kita lakukan untuk pengobatan bagi diri kita sendiri. Bapak bisa tunjukin berapa titik yang bisa kita lakukan? Secara umum diajarkan ada 8 titik atau 4 pasang. 8 titik. Ya. Nah, jadi satu pasang yang pertama adalah di sini.
siku tangan kiri dan Tangan kanan. dalam ya. Ya, siku ini. Karena ini daerah jantung dan paru-paru yang paling gampang tersumbat karena dia di persendian. Di tempat belok-belok itu persendiannya, dia gampang tersumbat C-nya. Yang kedua, Nah, ini ya, kiri kanan ya. Nah. Yang kedua itu di kaki, di lutut, sekeliling lutut, depan belakang. Kiri kanan itu wilayah kedua. Lutut. depan belakang ya berarti ya. Berarti itu bisa dilakukan sambil misalnya orang itu tiduran, dia bisa telentang ataupun tengkurap. Ya, karena duduk. Posisi kita duduk. Oh, duduk. Itu ya, seperti di posisi kita duduk, lalu Ya. kita kiri kanan. Seperti Nah. ini. Ya, oke. Seperti Oh, ini. kiri kanan. Kiri kanan, kemudian belakang. Belakang. Ya, Kiri kanan belakang ya, lutut kaki ya. sekelilingnya nih Pak, masuk di Oh, sekeliling sekeliling ya. ini. Nah, bagian yang kedua ini sangat membantu untuk menjaga kesehatan lutut orang-orang tua. Jadi kalau kita rajin tepuk-tepuk ini, mudah-mudahan bagian lutut ini untuk orang-orang tua itu bisa terbantu supaya dia tidak cepat mengalami kekeringan ya di bagian mangkoknya itu yang cairan-cairan itu. Kalau kita sering tepuk-tepuk ini, dia bisa keluar hitam-hitam loh. Jadi olinya glukosamin yang misalnya kekurangan glukosamin biasa kan lututnya suka sakit. Jadi dengan tepuk-tepuk ini bisa terbantu ya Pak ya. Terbantu. Jadi ini ada sebuah terapi, kita boleh sebut sebagai sebuah tindakan fisioterapi lah. Kita rangsang daerah yang kita tepuk itu, kita rangsang supaya sel-selnya jadi hidup kembali. Yang macet-macet, yang tersumbat itu dia terurai. Jadi dia keluar semua sampah-sampah yang ada di situ, dia keluar semua itu. Sudah keluar dia akan diuraikan. Oke, yang ketiga Pak, letak yang ketiga, pasangan yang ketiga. Oke, yang ketiga itu adalah pergelangan tangan, ini telapak tangan. Tangan depan, ini tangan depan. Nah. Ini. Cara mukulnya gimana? Ya, cara pukulnya ya, kalau telapak tangan depan itu kita taruh di paha kita atau di tempat, lalu kita tepuk seperti ini. Oh, begini ya, taruh di paha ya. Ya, atau tepuk tangannya itu sudah satu terapi yang luar biasa. Tepuk tangan. Jadi kita harus rajin-rajin sering kasih tepuk tangan ke teman-teman gitu. Oh ya, bagus itu. Berarti kalau kita sering ikut seminar bagus ya Pak ya. Kita sering tepuk tangan ya. Kalau Bagus kita itu. tepuk agak lama, jangan sebentar agak lama. Biasa kita hangat dulu, darah dia lancar. Kan? Jadi Bapak Ibu kalau ada yang pembicara, baik itu pembicara dengar nggak dengar, kita rajin itu beri tepuk tangan. Wah, jadi selain pembicaranya senang, Bapak Ibu juga bisa sehat. Nah itu manfaatnya rupanya tepuk tangan. Oke. Nah yang keempat Pak, yang keempat. Yang itu di kaki, telapak kaki. Telapak kaki. Berarti Ya. telapak kaki ya, pukul telapak kaki ya. Bagian muka sama bagian belakang. Oh, muka sama belakangnya ya. Nah, dan sekelilingnya. Tangan juga sekelilingnya, itu masuk ini semua Oh. sekeliling. Nah, cuma selama ini yang paling umum itu adalah di sini. Sama Yang paling umum itu di situ. ya. Kalau yang di pergelangan kaki sama pergelangan tangan itu buat apa ya? Oke. Karena teorinya adalah bahwa kenapa cari-cari ini kan yang paling awal, paling umum. Karena Ini suaranya hilang Pak Satya. Pak Satya suaranya nggak kedengaran. Suaranya hilang. Suaranya hilang Pak Satya. Halo Pak Satya. Pak Satya. Suaranya hilang Pak. Suara Bapak nggak kedengaran Pak. Coba mungkin ada yang ini. Kalau di sini sih nggak ada masalah sih. Suara nggak kedengeran. Suara saya nggak kedengarannya. Ah ini Ada. udah Ya, dengar. betul. Nah, sekarang udah. Tadi enggak Pak. Nah, bisa diulangi Pak. Ini bagian itu menarik itu Pak. saya kembali ya, sebentar. Nah, oke. Ada ya? Oke, bisa. Silakan lanjutkan Pak. Ya. Itu kalau setiap orang ya kita mulai dari dengan tangan dulu karena di sini paling gampang yang tadi itu ya. Itu istilahnya kita selalu mulai dari ini dulu karena pertama-tama yang kita mau sehatkan itu jantung dulu. Karena jantung itu pusat dari semua masalah. Jadi paling gampang mendeteksinya mulai dari jantung. Kalau kita serius
Kalau kita serius tepuk, pasti dia keluar biru-biru. Mungkin kalau kita baru pertama kali tepuk, kalau diri sendiri yang tepuk, pasti tepuknya kurang keras. Kalau bisa kita cari pasangan di rumah, yang istri cari suami yang bantu tepuk, yang istri bantu tepukan suami. Karena kalau Makin orang keras makin bagus. Makin keras makin bagus. dalam arti yang dia bisa tahan rasa sakitnya. Oh. Kalau kita terlalu pelan, terlalu lembek ya, hasilnya dia lambat. Dia perlu tepuknya lama. Tapi kalau kita tepuknya dari lambat lalu pelan-pelan jadi agak keras, sampai dia keluar biru-biru, baru kita mulai pelangi kembali. Jadi tergantung kepada kemungkinan kita mau cepat keluarkannya, kita boleh tepuk agak keras. Rasa sakitnya itu sebenarnya itu adalah sebuah pertanda ada penyumbatan. Percayalah kalau sudah keluar hitam-hitam, kita tepuk lagi, semakin hangat di bagian itu, rasa sakit itu hilang sendiri, rasa sakit itu hilang dia. Bahkan kalau kita tepuk terus-menerus, hitam-hitam yang keluar itu, nanti dia akan terurai, dia seolah-olah hilang gitu. Pernah ada sering dicoba dari tepuk sampai keluar merah-merah, diteruskan lagi, merah-merah itu memudar, tersebar dia seperti hilang dia. Karena dia Tapi nanti kalau misalnya keluar yang biru-biru, udah tepuk-tepuk, ada yang keluar biru-biru, nanti itu biru-birunya hilang sendiri atau mesti dikasih salep atau apa? Oke, kalau kita mau cepat hilang, kita tempel koyo. Oh, tempel koyo Tommy ya? Oke. Kalau kita nggak ada koyo, kita mau kasih balsam apa aja boleh. Dan sebenarnya kita tidak kasih apa-apa pun dia akan hilang sendiri karena dia sudah dikeluarkan dari tempatnya. Dia sudah dikeluarkan dari tong sampahnya. Tinggal dia dipungut aja. Tinggal tubuh kita datang pungut. Istilahnya nanti ada sel-sel pemakan sampah, sel-sel pemakan bakteri, sel-sel pemakan racun datang membersihkan. Dan dia akan tersalurkan lewat keringat, lewat seni, lewat buang besar, lewat berbagai saluran, lewat pori-pori dan sebagainya, dia akan hilang sendiri. Itulah kehebatan daripada sistem tubuh kita yang namanya self-healing. Tubuh kita mempunyai satu sistem imunitas yang bekerja sendiri. Kita kasih rangsangan yang cukup, dia akan bekerja sendiri, menyehatkan dirinya sendiri. Itulah kehebatan daripada sistem tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan. Pertanyaan saya Pak Satya, itu ada efek samping nggak kalau dilakukan oleh yang bukan ahli seperti Bapak? Karena kan kalau Bapak kan ahli, kalau dipegang sama Bapak, dipukul sama Bapak, tepuk-tepuk kan udah pasti ada jaminannya, oh ini aman. Tapi kalau misalnya kita yang awam punya, atau di orang rumah kita asal main tepuk itu ada efek samping nggak? Mengingat ini berhubungan dengan jantung. Ya, oke. Oke, Pak Sudi bilang berhubungan dengan jantung. Nah, kebetulan yang diajarkan adalah kita ambil jarak jauh dari jantung sendiri. Jadi kita bukan tepuk di jantung sini ya, bukan tepuk di sini. Tapi kita bukan tepuk ke jantung, makanya bukan. Kita tepuk sini. Kita tepuk di jarak yang agak jauh dari jantung. Tapi ini memang meridian yang membantu ke jantung. Jadi tepukan ini saya ingin katakan bahwa setiap orang bisa pelajari, setiap orang bisa menguasai dengan tepat. Apalagi kita tepuknya cukup pelan kok. Enggak. Jadi yang dibilang Pak Sudi tadi tidak harus sama singseng karena ini bisa dipelajari dengan gampang. Kalau Bapak Ibu sekalian mau tinggal di YouTube dicari aja tepuk-tepuk, ilmu tepuk-tepuk atau Haitala, sehingga keluar semua. Nanti di situ bisa lihat orang-orang tua-tua pun bisa, anak kecil pun bisa. Oke, menarik ini. Jadi kalau kita tepukin orang, kalau dia bilang sakit, ya kita pelanin, terus kita pelan-pelan. Tapi kita kasih pengertian bahwa sakitnya itu adalah sakit batas yang bisa dia tahan, bukan sakit yang bikin dia di luar batas dia, enggak. Sakit yang bisa dia tahan. Jadi sakit di sini adalah sakit yang menyembuhkan, sakit yang bisa membantu untuk mengeluarkan racun. Pada saat mau timbul bintik-bintik itu, sebenarnya itulah dia rasa sakit. Tapi begitu bintik-bintiknya semakin banyak keluar, rasa sakit itu akan semakin redup, semakin hilang. Nah, oke. Jadi kalau ada koyo, kita sudah selesai tepuk, sudah puas, banyak keluar, nah kita tempel koyo lah. Kita tempel koyo, nanti dia cepat diserap keluar, cepat menghilangkan jejak-jejaknya. Oke. Ini saya melihat di kolom komentar ini sudah banyak pertanyaan ini yang mengarah yang meminta jawaban dari Pak Satya. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan dari peserta malam hari ini, kita foto dulu ya, foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan ya Pak Satya ya.
Jadi Bapak Ibu ya boleh dinyalakan kameranya bagi yang mau saja. Jadi kita berfoto bareng sama Pak Satya pembicara kita malam ini. Bu Eti silakan dibantu. Yap. Nah, Oke. jadi tangannya boleh kita sarangi boleh ya. Wah, jadi biar kita Sarangi. cuan di Atomi ya. Semuanya bisa menjadi master stick di Atomi. Aku foto ya, ada slide pertama. Tunggu. Tetap senyum ya. Slide kedua.